Halo teman-teman, di antara kalian siapa nih yang sedang melakukan gagal bayar di aplikasi pinjaman online? Baik pinjaman online legal ataupun ilegal, dan sudah mendapatkan ancaman dari pihak DC pinjaman online bahwa kalian tidak akan bisa berobat menggunakan BPJS Kesehatan, yang dikarenakan data kalian sudah di blacklist karena memiliki tunggakan di aplikasi pinjaman online tersebut. Lalu, apakah benar hal tersebut bisa terjadi? Simak atau dengarkan videonya sampai akhir ya teman-teman. Semoga di channel Info Bebas Pinjol ini bisa memberikan informasi dan menghilangkan rasa ketakutan kalian akibat melakukan gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Ya, salah satu bentuk ancaman yang dilakukan oleh DC pinjaman online itu adalah menakut-nakuti nasabah yang gagal bayar dengan cara memberikan chat WhatsApp yang menjelaskan bahwa jika kalian tidak segera membayar hutang di pinjaman online, maka kalian jika sedang merasa sakit dan butuh berobat ke dokter dengan menggunakan BPJS Kesehatan, maka NIK dan juga BPJS yang kalian punya itu tidak akan bisa digunakan. Dengan alasan, data kalian terutama nomor NIK atau nomor induk KTP kalian sudah masuk data nasabah yang di blacklist oleh pihak OJK, sehingga mengakibatkan data kalian terblokir dan tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan lagi. Lalu, apakah benar demikian? Apakah benar ada sangkut pautnya antara nomor NIK BPJS Kesehatan dengan status gagal bayar di pinjaman online? Yuk kita bahas di video ini. Oke, yang pertama, yang namanya BPJS Kesehatan itu kan salah satu program pemerintah di bidang asuransi kesehatan, yang dimana fasilitas itu yang harus dibayarkan iurannya setiap bulannya, baik dengan cara pembayaran mandiri atau perorangan. Ada juga yang BPJS yang potong gaji jika kamu adalah karyawan, atau juga BPJS yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi jika BPJS kalian tidak bisa digunakan pada saat akan dipakai ke fasilitas kesehatan untuk berobat, sudah bisa dipastikan bukan karena gagal di aplikasi pinjaman online ya teman-teman, tapi karena mungkin teman-teman belum melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan tersebut, atau adanya pemutusan hubungan kerja dari pihak perusahaan atau PHK yang mengakibatkan BPJS Kesehatan kalian juga di stop pembayarannya, atau kalian subsidi dari pemerintahnya sudah di stop mengenai BPJS Kesehatannya, yang mengakibatkan adanya tunggakan pembayaran di BPJS-nya itu sendiri, dimana jika ingin digunakan kembali BPJS Kesehatannya, ya harus dibayar dulu tunggakannya, supaya BPJS Kesehatannya bisa segera digunakan kembali untuk berobat. Jadi, apa yang digaungkan oleh DC-DC pinjaman online kepada kalian mengenai pemblokiran BPJS Kesehatan yang kalian miliki yang disebabkan oleh gagal bayar di aplikasi pinjaman online sudah bisa dipastikan itu adalah hoax ya teman-teman. Karena data BPJS Kesehatan dengan aplikasi Slik OJK atau pinjaman online itu tidak saling terhubung ya teman-teman. Dan itu hanya cara mereka menagih saja dengan cara menakut-nakuti para nasabahnya yang melakukan gagal bayar. Jadi ya kalau mereka kekeh menjelaskan bahwa data-data kalian sudah diblokir dan masuk data Slik OJK, ya berarti data kalian hanya diblokir di aplikasi pinjol-pinjol itu saja ya teman-teman, atau di lembaga-lembaga keuangan yang masih terhubung di perbankan. Contohnya seperti misalkan kalian mengajukan pinjaman di bank, mengajukan cicilan mobil, mengajukan cicilan motor, ataupun cicilan rumah. Ya keadaan seperti itu yang bisa bermasalah karena data kalian akan dicek di Slik OJK. DC pinjol itu memang semakin kesini kok semakin kesana ya teman-teman. Hahaha. Maksudnya semakin ada saja cara yang mereka lakukan untuk menagih ke nasabah yang melakukan gagal bayar. Semakin banyak cara mereka untuk menakut-nakuti nasabahnya supaya bisa segera melunasi hutangnya. Tapi kalian jangan panik ya teman-teman menghadapi ancaman-ancaman DC pinjol itu. Kalian tetap tenang saja ya, karena tidak ada kok manusia yang dipenjara gara-gara belum bayar hutang. Dan jangan pernah sekali-kali karena diri kalian merasa panik, kalian jadi malah nekat untuk mencari dana talangan dengan cara meminjam uang kembali di aplikasi pinjol lainnya ataupun meminjam ke sanak saudara, yang mengakibatkan kalian menjadi gali lubang tutup lubang dan hutang kalian bukannya selesai atau lunas, yang ada malah semakin menumpuk alias bertambah banyak. Jika kalian merasa kebingungan saat melakukan gagal bayar,
kalian coba pantengin terus channel Info Bebas Pinjol ini. Karena di channel ini, saya akan berusaha update setiap hari untuk memberikan solusi-solusi atau info-info seputar pinjaman online dan bebas hutang lainnya. Dan semoga setelah menonton atau mendengarkan video ini, kalian bisa lebih tenang dan semoga hutang-hutang kalian di pinjaman online bisa segera selesai. Ingat ya teman-teman, jangan menambah hutang baru, fokuskanlah diri kalian untuk bekerja lebih giat lagi, upgrade ilmu atau skill kalian untuk menghasilkan lebih banyak uang, sehingga kamu bisa mengumpulkan banyak uang untuk melunasi hutang kamu dan semoga hidup kamu bisa segera bebas dari hutang. Amin. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.